supaya nilai kalian tugasnya ada dan bagus. Setidaknya enggak jelek gara-gara kosong gitu ya. Karena kalau jelek gara-gara kosong rasanya kurang aja. Terus UTS aku udah sampein UTS nilainya udah keluar kan ya? Kayaknya. Halo? Udah, Kak. Oh, oke, udah ya. Nilai UTS udah keluar. Untuk UAS aku udah sampein belum di kelas ini? Untuk UAS belum. Oh, belum ya? Oke. Jadi aku sampaikan kemungkinan ya. Ini aku nyampein kemungkinan. Bagi yang belum dengar karena minggu lalu mungkin live kecepatan atau ada masalah atau apa, ya aku ulang aja. Untuk UAS ada kemungkinan bahwa UAS kalian nggak take home kayak yang aku bilang di awal. Karena kita juga belum tahu kan sebenarnya. Itu yang aku showcase, kasih kalian tunjuk bahwa take home itu tahun lalu pada saat kami menjalanin itu take home. Kita masih belum tahu, tapi ada kemungkinan bahwa ujian kalian nggak take home, tapi onsite, kayak kemarin lagi, ngoding 4 jam. Jadi pesanku, ingat-ingat aja apa yang pernah kita pelajarin selama minggu-minggu ke belakang gitu ya. Soalnya nggak bakal, materinya nggak bakal jauh-jauh dari situ. Ya, tapi tentu kalau sama persis ya nggak mungkin sih. Yang jelas materinya nggak bakal jauh-jauh dari situ. Ya, perhatiin aja pokoknya selama di kelas nanti. Karena ya setiap pertemuan pasti ada artinya untuk UAS gitu ya. Sama untuk ngerjain tugas kalian yang di teori. Yaitu ngoding, ada kan? Bu Tea udah ngasih kan tugas teori. Ada nggak sih, guys? Halo? Maksudnya project ada. kok? Tugas proyek. project akhir itu ya? Ada kan? Ada. Nah ya, untuk membantu kalian juga itu, jadi ya silakan diperhatikan untuk sisa 3 minggu ini ya. Terus apa lagi? Gue bingung mau ngomong apa, sebentar. Mencerna dulu sambil mikir. Oh ya, sebelum aku lupa nanti deh. Kalian tadi di teori sebanyak ini kah orangnya? Cuma 33 atau lebih? 25-an. Oh, 35-an ya tadi ya. Oke, berarti kira-kira mayoritas masuk ya. Jadi, Ya. Oke. Kalau begitu, karena mayoritas udah masuk sekarang, aku mau ngomongin minggu depan. Kalian tahu minggu depan ada apa? KP ya, libur. Betul sekali, minggu depan libur. Jadi kita harus menjadwalkan KP. Kita mau KP hari apa? Mungkin ada beberapa pilihan ya. Yang jelas Senin sampai Kamis itu nggak bisa kalau aku. Ya, Senin sampai Kamis itu nggak bisa sama sekali. Jadi tinggal pilihannya Jumat atau Sabtu, yang mana Jumat itu aku bisa cuma sampai dari jam 8 sampai jam 10. Kayaknya kemarin di kelas ini KP juga pernah kan ya, yang pas Ko Steven lagi teori PTI gitu kan, yang aku ngajar sendiri, pernah kan ya, kalau nggak salah. Nah, apa kita pakai jam itu lagi, jam 8 sampai jam 10? Minggu depan apa minggu ini, Re? Nah, kalau yang itu aku balikin keputusannya ke kalian, apakah mau Jumat ini atau Jumat depan. Tapi kalau dari personal aku sendiri, daripada libur kita ngebebanin minggu depan, mending kita bebanin minggu ini agak banyak. Karena tugas minggu ini, tugas yang week 12 ini, seharusnya kalau aku lihat-lihat, itu nggak sesusah itu. Dan juga challenge-nya itu
aku dapat kabar bahwa challenge-nya itu nggak ada file pendukungnya, jadi tidak perlu dikerjakan. Nanti kita lihat lagi sama-sama. Cuma maksudku adalah tugasnya itu nggak terlalu berat. Nih, aku tunjukin lah ya. Nih, jadi tutorial kalian ini nanti kalian juga bisa akses di e-learning-nya. Nih, kalian salin gitu. Terus di sini ada compile program di atas dan jelaskan cara kerja program dalam TXT. Terus challenge-nya ini nggak wajib dibuat. Kalau aku dapat. Yang mana aku menafsirkan nggak wajib itu berarti nggak perlu dinilai. Tapi kalau kalian mau buat sebagai tambahan gitu ya, kayak ya mau ngasih lihat lah, bener nggak nih kok? Ya boleh, masukin aja ke zip-nya. Tapi nggak masuk nilai anyway, cuma ya kalian dapat ilmunya juga lah. Dan ini menurutku kalau dari kalimatnya itu udah cukup jelas ya. Dari kata-kata menunya, masukkan kota, kota yang akan dihubungkan, cek kota yang terhubung, itu sebenarnya udah cukup jelas. Dan bisa dibuat bayangannya kira-kira gimana. Cuma tugas utamanya cuma 2. Nyalin program, jelaskan cara kerja program. Gitu. Jadi bagaimana? Mau minggu ini atau minggu depan? Minggu ini nggak bisa, soalnya udah ada KP jam 8 juga untuk hari Jumat ya. Oke. Kalau begitu, atau Sabtu. Sabtu ini bisa juga kalau mau. Tapi Sabtu aku nggak bisa dari jam 9 sampai jam 12 minggu ini, karena ada KP lain juga. Terus, kalau mau juga jam 3 sampai jam 7. Jam 7. Jam 7. Jam 3 sampai jam 7. Jam 15.00 sampai 17.00. Gue ingatnya cuma 7-nya doang, jadi 3 sampai 7. Ya, jam 3 sampai jam 5. Jadi abis gue kelar kelas EL, gue langsung ngajar BL, Algo, week 13. Gimana? Atau hari Sabtu. Hari Sabtu berarti jam 12. 12 ke atas. Jam 1 bisa. Gimana? Udah kalau ngajar itu. Yang jam 3 jam 5 itu hari Jumat ya, Ria? Ya, benar. Jadi pilihannya nih ya, gue annotate ya. Kan Jumat itu jam 8 sampai jam 10 nggak bisa. Berarti sekarang pilihannya Jumat, kok jam 13 sih? 15. Jumat 15 sampai 17, jam 3 sampai jam 5. Atau Sabtu di atas jam 12, jadi bisa jam 1 sampai 3, 2 sampai 4, atau 3 sampai 5. Sebenarnya bisa sampai 18.00 sih di sini, cuma terlalu malam. Kayak gini lagi, terlalu malam sih. Jadi cukup sampai jam 5 aja. Mau pilihan yang mana nih? Kalau menurut saya mending Jumat aja sih, Ria, biar sekalian. Sip. Kalau gitu Jumat ini. Enggak, bentar tanyain yang lain dulu. Gimana yang lain? Mau Enggak, maksudnya ya aku nanya juga. Jumat ini, menurutmu Jumat ini? Gitu. Iya, Jumat ini. Oke, sip. Kalau begitu aku bakal voting ya. Nggak tahu nih ada. Sebenarnya setauku ada voting dulu, tapi apakah tidak ada di sini? Saya tidak tahu juga. Apps. Jangan apps lah, nggak usah lah. Kalau gitu ya udahlah, resign aja. Yang setuju Jumat minggu ini jam 3 sampai jam 5 silakan raise hand. Raise hand ya, bukan emoticon. Emoticon takut hilang. Oke, 17, 18, 19, 22. Ya, udah lebih dari setengah kelas itu. Sebenarnya lebih dari setengah kelas, cuma kita lihat yang lain ya. Lanjut. Jangan lower hand dulu. Guys, jangan lower hand dulu, guys. Oke, 26. Start 26. 27. Start 27. Oke, start di 27 ya. Oke, aku catat dulu. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada yang 30 kan. Nggak tahu. Yang setuju Sabtu jam 1 sampai jam 3. Silakan raise hand. Yang udah angkat tangan, boleh angkat tangan lagi berarti. Yang udah angkat tangan terus setuju, angkat tangan, ya udah angkat tangan aja. 4, 3, 2. Kayak ngitung gua. 3, 4, 3.
3. Oke, 3. Oke, yang setuju jam 2 sampai jam 4? 2. 1. 0 ya, nanti. Ya, 0 kan? Bener kan? Ya udah. Yang setuju jam 3 sampai jam 5 hari Sabtu. Nggak ada. Oh, ada 1. Oh, nggak ada. 0. Ya udah. Berarti coba aku ajuin jam 3 sampai jam 5. ya, 15.00 buat hari Jumat ini ya. Jumat ini berarti tanggal 13 nih. Liburnya libur apa ya? Mohon maaf. Waisak. Oh, libur hari raya Waisak. Hari. Oke, udah diajuin dan berhasil. Berarti tinggal tunggu kabar ya dari aku kalau misalnya di approve atau di reject. Tapi harusnya di approve sih. Ntar aku SS dulu. Oke. Berarti kita bakal KP hari Jumat jam 3 sampai jam 5. Diingetin buat teman-temannya yang belum masuk ya. Gue catat dulu deh, takut lupa. Di mana ya? Sini aja. KP BL 13 bulan 5 22 jam 3 sampai jam 5. Oke. Sip. Oke, thank you buat waktunya. Berarti tinggal nanti Coach Steven bisa nggak jam 3 sampai jam 5? Gak masalah, aku juga habis selesai itu. Kosong ya? Ya, Oke. kosong. Bentar aku Oke. di sini bentar ya, Oscar. Oke. Kalau begitu, tutup dulu. Terus, hari ini kita bakal belajar apa? Kalau tadi kalian sudah sempat lihat di atas dan mata kalian cukup cepat untuk baca judulnya, atau kalian udah akses di e-learning modulnya, kita bakal belajar yang namanya disjoint set class, yang mana sebenarnya ini pada semester lalu, pada semester di mana kami mempelajari algoritma struktur data, ini tidak ada materinya. Materinya itu digabung dengan graf. Bukan graf. Tree. Ya, digabung dengan tree. Tapi ini adalah struktur data yang cukup fundamental dan jadi salah satu tumpuannya satu algoritma yang nanti kita bakal bahas juga. Itu. Ini masih bagian dari tree, jadi nanti kalian akan sekali lagi nginget-nginget tree. Nanti aku akan bahas juga beberapa hal yang penting perlu untuk diingat di belakang. Tapi untuk sementara aku serahin ke Coach Steven dulu buat ngejelasin modulnya. Silakan Coach Steven. Ya deh, kalau gitu aku izin share screen dulu, bentar ya. Oke, apakah layar aku udah kelihatan modulnya? Udah kok. Oke. Nah, kalau gitu kita mulai aja. Jadi untuk modul minggu ini kita bakal belajar mengenai disjoint set class seperti yang Ko Renat bilang. Jadi disjoint set itu basically itu adalah bentukan set di mana dia itu nggak ada dia nggak ada elemen-elemen yang bertimpaan. Jadi posisinya elemennya itu di antara dua set itu ada dua atau lebih set ada berbeda. Jadi di sini tuh elemen yang ada di sini tuh dia dipartisi jadi elemen-elemen yang lebih kecil. Di mana nanti elemen yang lebih kecil ini akan kita olah supaya nanti dia bisa menjadi himpunan yang bergabung, atau kita bisa mencari tahu apakah elemen tertentu itu adalah ada bagian dari set yang ada. Nah, di sini itu kita menggunakan disjoint set itu, nanti kita bisa membentuk sebuah graf menjadi sebuah minimum spanning tree, di mana spanning tree ini akan menjadi fundamental untuk fundamental untuk nanti kalian bisa mencari, kalau istilahnya itu biasanya itu kalau dipakai jarak terendah antara dua titik.
Nah, itu nanti kita akan ungkit lebih lanjut lagi di materi minggu yang akan datang tentang graph. Tapi untuk sekarang ini kita nggak menggunakan minimum spanning tree dulu. Tapi mungkin kalian untuk algoritmanya kalian udah pernah dengar mungkin di mata kuliah sebelumnya, matematika diskrit mungkin ya. Oke, jadi kita diharapkan bisa paham dan bisa tahu cara penerapan disjoint set class ini. Oke, kita langsung ke tutorial aja. Di sini kita membuat kode, kita akan menyalin kode yang menggunakan algoritma yang untuk union find, di mana kita akan seperti di atas tadi, union itu menggabungkan dua himpunan, sedangkan find itu adalah mencari bagian dari suatu elemen, apakah dia itu termasuk himpunan tertentu atau enggak. Di sini kalau kalian lihat di kodenya, actually not much to code juga. Initialize kita menginisialisasi, wah warna gelap ternyata. Initialize di sini tuh kita inisialisasi sejumlah elemen yang ada tanpa inisialisasi setnya kalau aku nggak salah lihat. Ini kita untuk mencari setnya sendiri. Dari di set sama siapa. Nah, is-same set itu adalah apakah dia ada di set yang sama. Balik itu aja. Lalu habis itu union find di sini adalah menjadikan set itu menjadi set yang berdampingan, set yang sama. Ini union find. Jadi yang sudah ditemukan kita gabungkan himpunannya. Nah, ini untuk main programnya. Di mana programnya itu dia akan ya untuk mengeksekusi yang tadi ada di atas, kita menggunakan main program ini. Singkatnya seperti itu. Di sini sih mungkin nggak gitu banyak yang bisa di itu. Coba aku share ke ininya kali. Oke, aku ganti share screen, kasih tahu kalau masih kelihatannya di mode. Udah masuk Geek for Geeks. Oke. Di sini tuh ada yang union. Oh, bentar. Di sini ada dua yang itu. Di modul kalian juga ada. Ini yang ada di modul. Dimana kita tuh melakukan union find. Jadi kita memiliki tree sendiri itu atau set yang kita punya itu adalah undirected graph yang tidak memiliki cycle. Nah, di sini union find ini kita menggunakan algoritmanya untuk mengecek juga nih apakah graf yang kita bentuk itu nanti bentuknya siklik atau tidak. Ini bentukannya kayak gini. Ini kan siklik nih, berarti dia bisa melingkar. Ini kita perlu hindari karena kita itu nanti akan menggunakan ini untuk mencari spanning tree, di mana tree itu tidak siklik alias asiklik. Nah, pembentukannya nanti dia saat digabungkan, nanti dia itu tidak boleh melingkar. Sebenarnya singkatnya seperti itu. Jadi kita mengecek dari parentnya sendiri. Apakah dia itu siklik atau enggak. Untuk disjoint set sendiri, ini ada materi data structure-nya. Ini juga dari Discord, mungkin aku share di chat. Nah. To everyone. Dimana di sini kita bisa menggambarkan hubungan antara dua elemen atau lebih. Ini di sini tuh kalau dia pakai contoh yang ada di sini tuh dia menggunakan friendship relation. Dimana kasusnya misalnya di sini kita punya 10 orang. Nah, dia setiap orang ini ada hubungan sebagai berikut. Nah, kita tuh bisa cari apakah satu orang ini temenan sama orang lain secara tidak langsung ataupun langsung. Jadi ke situ. Nah, nanti dari relationship yang ada di sini kita dapat 4 grup gitu kan. Seperti ini bentukan grupnya. Dan di sini kan berarti kan mereka udah ketahuan nih, mereka ada hubungan di antara 3 ini. Nah, nanti kita bisa menggabungkan beberapa set di sini juga untuk membentuk set baru di mana mereka itu semua berteman gitu misalnya. Mungkin misalnya D ketemu si C, terus mereka jadi teman gitu. Nah, nanti grup ini bisa bergabung. Contohnya kayak gitu untuk yang union gitu. Nah, ini kalau kita mau cek, kita juga bisa cek apakah mereka itu di dalam grup yang sama atau enggak. Itu untuk yang find-nya. Nah, ini untuk melakukan resolving set-nya. Data structure yang kita pakai itu bentukannya array dan tree.
Nanti tree ini akan kita bentuk menjadi itu. Kalau dia ada di tree yang sama, berarti dia itu di dalam disjoint set yang sama. Walaupun mungkin dari kode yang kalian lihat nanti mungkin nggak ada gambaran yang jelas tentang tree-nya. Tapi nanti kelihatan dari dari array yang dibentuk. Ini untuk yang find, dan di kode juga udah ada untuk cari apakah dia itu ada di set tertentu. Ini juga union menggabungkan. Nah, ini kita bisa menggunakan ini untuk melakukan path compression di mana di mana kita itu memiliki kompresi untuk datanya. Jadi tinggi itu nggak terlalu tinggi, nggak terlalu memanjang posisinya, karena ternyata mereka ada hubungan. Dan seperti lanjutnya, ini kalau di disjoint set di sini dia lebih panjangnya, tapi nggak semua kita bahas juga, jadi nggak perlu kita lebih lanjut. Ini kalau nanti kalian coba cek aja untuk lebih lanjutnya. Nah, nanti aplikasinya kita bisa gunakan nanti Kruskal yang kakak kita belajar di graph. Harusnya kita bakal di graph sini. Nah, ini ada job sequencing juga. Lalu ada cycle detection. Ini semua berhubungan sama grafik. Graph maksudnya. Kita kembali ke disjoint set. Nah, di sini tuh kita menggunakan union find, di mana union find ini kita bisa menggabungkan set-set tertentu posisinya. Dengan menggunakan unionnya, kita bisa mencari apakah dia itu kita bisa menggabungkan dan juga mencari apakah dia itu ada di pohon yang sama atau enggak. Tapi kayak gitu, as previously mentioned juga, kan kita udah ada kode di sini, jadi kita nggak perlu banyak di itu juga. Oke, aku kembali ke modul. Oke, ke modul ini aku tadi udah jelasin di kodenya secara singkat. Kalau nanti dari lengkapnya sendiri, berarti aku nanti nggak bocorin soal tutorial. Jadi aku nggak bakal lebih lanjut dari situnya. Nah, kalian salin programnya di atas, kalian compile, terus kalian coba jalankan. Kalau perlu kalian kulik-kulik sedalam mungkin nanti dari programnya. Kalian jelasin program itu kerjanya kayak gimana. Nah, simpan jawabannya di file txt, format penamanya di bawah sini. Oke, terus apa lagi? Oh iya, yang job sequencing ini nggak di itu sih, nggak gitu dibahas. Oke deh, kalau gitu. Di Gigs for Gigs loh tadi, Van. Emang ya? Oh, masih di kondisi tadi. Enggak. Maksudnya tadi pas lu bilang job sequencing tuh enggak di. Oh, enggak apa-apa. Aku cuma sebutin doang soalnya kan tadi oke. Tapi kurang lebih itu job sequencing itu basically kita itu mencari supaya waktu itu lebih efisien untuk setiap orang. Sebenarnya lebih ke situ sih. Ya. Itu mungkin nggak perlu dijelasin lebih lanjut kali ya untuk itunya. Mungkin ada di graph nanti. Oke deh, kalau gitu untuk tutorialnya aku jelasinnya udah segitu aja. Ada yang mau ditanya nggak sebelum aku serahin ke Korena? Ada nggak guys? Pertanyaan guys? Ada pertanyaan? Ada pernyataan? Belum kok. Oke, sip. Thank you. Kalau gitu aku stop share dulu. Nah, aku serahin ke Rey buat lanjutin. Oke. Hari ini gue bakal ngajak kalian sedikit sebentar. Matiin kamera bentar ya. Mau sorry, bateraiku sekarat tuh bisa dilihat 39%. Makanya aku ngecas dulu tadi. Gak sempat ngomong. Oke. Hari ini selain aku bakal ngejelasin tentang tree dan graph dan hubungan graph dan tree dan Kruskal sedikit dan disjoint secara lebih mendalam. Nanti gue bakal ngajak kalian sedikit nobar gitu ya. Nobar siapa nanti kita lihat. Tapi bukan nobar di luar materi ya, nobar di dalam materi. Siapa yang bakal dinobarin ya nanti kalian lihat sendiri.
Oke. Pada dasarnya aku nge-refresh lagi ya. Kayak kalau tadi Coach Steven udah ngejelasin kulit-kulitnya, atas-atasnya gitu ya. Mungkin kalian masih agak nge-lag gitu ya, lupa tree itu gimana. Jadi aku ingetin lagi nih slide matematika diskrit di zamanku yang dipakai ini, pakai bahasa Inggris. Tapi gue bakal ngejelasin pakai bahasa Indonesia. Jadi tree itu adalah ya kira-kira connected itu terhubung ya. Jadi kayak ada hubung-hubungannya. Undirected graph itu artinya graph yang tidak terarah, nggak punya tanda panahnya. Jadi dari A ke B bisa, dari B ke A itu bisa. Dengan tidak ada simple circuit. Simple circuit itu gampangnya adalah nggak ada yang membentuk sirkuit atau cycle atau ya cycle lah, loop, cycle, circuit itu sama. Jadi kalau misalnya kalian ketemu tentang graf, terus ada yang bilang pakai cycle, ada yang loop, ada yang circuit, jangan bingung, itu sama-sama namanya cycle atau loop. Jadi definisinya adalah ketika kalian bisa membentuk jalan, cycle itu definisinya adalah ketika kalian bisa membentuk jalan dari suatu titik, balik ke titik itu lagi. Contoh B, E, C, itu setiap titiknya kalau misalnya kalian dari C, kalian bisa balik lagi ke C. Dengan cara CB, BE, EC. Gitu. Kalau misalnya definisi orang bilang dilarang ketutup gitu ya, kan BEC ini kan segitiga, ketutup tuh. Aku agak kurang setuju, sedikit. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, misalnya ya, kita bikin EC, CB, BF. Ini ketutup nih, ada daerah yang ketutup. Tetapi, ini tree. Kalau kita abaikan titik A sama titik D ya, kita abaikan titik A, titik D, kita cuma punya titik B, C, E, F, terus kita hubungin EC, CB, sama BF. Itu juga tree. Kenapa? Ya, nggak ada dari E bisa balik ke E lagi. Gimana caranya? Ini bukan titik. Yang di tengah ini bukan titik. Makanya dia bukan cycle. Kecuali kalau di tengah sini ada titik nih A. Itu baru cycle. Cycle ABC. Tapi kalau misalnya kalian bilang, kalau misalnya orang ada yang bilang gitu ya, cara deteksi cycle gampang. Lihat aja ada area ketutup nggak dengan garis. Itu lumayan sedikit misleading ya. Karena belum tentu. Ini ECBBF itu tree. Walaupun ada daerah yang ketutup ini. Karena tidak ada titik di sini. Gitu. Terus yang di samping sini itu adalah spanning tree dari graf ini. Dan kalau yang begini nih, ini bukan tree. Kenapa dia bukan tree? Karena ADBF itu berdiri sendiri, CE itu berdiri sendiri. ABDF itu berdiri sendiri, CE itu terhubung sendiri. Ingat bahwa dia harus connected. Kalau A ke E, itu gimana caranya? Nggak ada caranya. Makanya ini bukan tree. Kecuali kalau kita hubungkan A dan E, itu bisa. Dan ini tree. Oh, tapi di grafnya awalnya nggak ada kan AE. Tapi misalnya kita hubungin AE, itu tree. Karena dari setiap titik ada cara ke titik lainnya. A ke B bisa, A ke C bisa, A ke D bisa, A ke E bisa, A ke F bisa. B ke A bisa, B ke D, C, E, F bisa. C, dan lain seterusnya gitu ya. Cara paling gampang ngedeteksi suatu tree itu udah benar atau belum. Lihat jumlah edges-nya atau jumlah garis penghubungnya. Kalau ada n titik, maka ada n-1 garis untuk menghubungkan dia jadi tree tanpa cycle. Ini titiknya ada 6, garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Benar. Jadi ini perlu diingat-ingat ya. Siapa tahu nanti keluar gitu kan. Di mana gitu, nggak tahu. Tapi siapa tahu kalian lain kali di tes itu
Kalau tree punya n vertices, itu punya berapa edges? Pasti n-1. Nggak mungkin enggak. Seperti yang aku bilang, itu nggak selalu harus kayak kemarin ya. Kalau lihat tree itu kan gini, ada garis, ada panah, gitu ya. Nggak selalu begitu. Ini graf ini tree, gitu. Jadi nggak harus selalu kayak ada root, kelihatan bahwa itu ada strukturnya, ada rootnya, nggak, gitu. Yang jelas, definisi dasar dari tree itu adalah yang ini tadi yang aku jelasin. Connected undirected graph, tanpa circuit atau cycle atau loop. Gitu ya. Oke, untuk refresh matematika diskritnya udah kelar. Jadi kita bakal masuk ke spanning tree. Ya, ini aku perkenalkan sedikit lah, supaya kalian dapat algoritma dan struktur data. Judul mata kuliah kan algoritma dan struktur data. Disjoint set class itu struktur data. Ya, kalian harus berhak tahu algoritmanya juga. Gitu. Spanning tree itu apa? Ya, spanning tree itu tree yang menghubungkan setiap vertices dalam graf. Ya, spanning tree itu tree lah pada dasarnya, nggak beda jauh. Bukan nggak beda jauh, bahkan nggak beda sama sekali. Spanning tree dengan tree itu sama, tree. Graf yang menghubungkan setiap vertices yang ada, yang asiklik dari suatu graf yang disediakan. Nah, minimum spanning tree itu apa? Jika, misalnya ya, bentar, aku cari peta Indonesia deh, biar agak seru dikit. Ya, begini misalnya. Misalnya ini ada kota A, kota B, kota C, nggak kelihatan lagi. Udahlah, pakai ini aja lah. Macam-macam dulu deh. sorry. Mau macam-macam ternyata nggak diizinkan macam-macam, guys. Nggak kelihatan ternyata, ya udahlah pakai ini aja. Misalkan anggaplah ini 4 kota gitu ya, A, B, C, D. Terus ada seorang salesman. Nah, ini traveling salesman ya. Nanti kalian pelajarin juga tuh ada nama masalahnya traveling salesman, itu Dijkstra ya. Belum sekarang, tenang aja. Graf, Dijkstra itu graf. Kalau tadi Ko Steven bilang prim sama kruskal ini graf, nggak salah juga karena tree itu bagian dari graf. Tapi lebih tepatnya prim sama kruskal ini adalah cari tree dari graf, bukan graf lebih tepatnya. Lebih ke arah tree sih dibanding graf. Makanya aku bilang tadi kita bakal lanjut dari tree kemarin. Bukannya ngomong, oh ini materi baru graf, bukan. Karena graf itu nanti ada Dijkstra sendiri. Dan itu beda lagi. Nah, minimum spanning tree itu misalkan ini kota A, B, C, D gitu ya. Dari A ke B tuh jaraknya 10 kilo misalnya. Misalnya, nggak ada sih jarak kota 10 kilo. Jarang banget. B ke C misalnya 15 kilo. B ke D 12 kilo. A ke C 13 kilo. C ke D berapa? 8. A ke D itu 7. Kalian diminta untuk cari jalan yang mengunjungi setiap titik ini A, B, C, D dengan biaya terendah, dengan cost terendah, ya. Itu namanya minimum spanning tree. Jadi grafnya itu dikasih bobot, dikasih ya jarak lah, biaya pemasangan kabel. Kalau misalnya kita bicara tentang misalnya dari satu router ke router lain, ya, biaya pemasangan kabel misalnya, panjang kabel, jarak kota, biaya kalau misalnya kita pakai apa ya, Gojek misalnya kita pakai Gojek gitu kan, mau dari rumah ke toko misalnya berapa jauh, dari toko ke restoran berapa jauh, dari restoran ke sekolah berapa jauh, atau berapa biayanya. Kalau kita lagi pengen ngunjungin toko, mau ngambil sesuatu dulu di toko, terus tadi apa ya? Toko, terus makan dulu ke restoran,
terus habis makan dari restoran, kita ke sekolah, biaya terendahnya berapa, dan dari mana ke mana. Nah, itu minimum spending tree. Gitu. Ada 2 algoritma sebenarnya untuk menyelesaikan hal ini. Yang pertama prim, dan yang kedua Kruskal. Oke, aku bakal hapus dulu ini. Kita akan perkenalkan dengan prim dan Kruskal. Tapi yang tadi pakai itu Kruskal ya. Yang tadi kepake itu, yang tadi pakai disjoint set class itu Kruskal. Prim enggak. Prim itu intinya ya dia pilih salah satu titik secara acak. Contoh misalnya tadi A, B, C, D. Anggaplah A rumah, B restoran, C toko, gitu. D ini sekolah atau kampus. Kampus ya. Kak. Kalian kan titik awalnya pasti dari rumah dong. Nah, itu bisa jadi salah satu acuan untuk milih titiknya gitu ya. Tapi kalau di prim, kalau misalnya nggak disebut dari titik mana, ya kalian bebas milih titik mana. Misalnya dari titik A. Nah, dari titik A, kalian cari jarak terpendek ke kota lain atau ke titik lain. Contoh, A terhubung ke B 3, ke F 5, ke E 6. Ya udah pilih 3 berarti. Sekarang hubungkan A dan B. Tuh, terhubung. Terus dari A sama B, dari A kan kita masih ada sisa, bisa ke F, ke E. Dari B, kita bisa kemana aja? Bisa ke C, bisa ke F. Udah. A bisa ke F, bisa ke E. B bisa ke F, bisa ke C. 1, 4, 5, 6. Kita pilih yang paling kecil. 1. Hubungin. Sekarang dari ABC. Bisa 5, bisa 6, bisa 4, bisa 4, bisa 6. Nih, 5. Aduh, bentar. Aku pakai warna yang beda. Bentar. Bisa 5, bisa 6, bisa 4, bisa 4, bisa 6. Nah, yang ini bebas. Kalian mau milih yang mana. Tapi yang dipilih jelas yang 4. Gitu. Misalnya kalian pilih yang ini. Tuh, bisa ditandain. Sekarang dari 4, dari F, dari A, B, C, F, kalian bisa kemana aja? Bisa ke 2, bisa ke 5. Gitu kan? Pilih yang terendah. Yang 2. Terakhir, kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 6 titik ya. Ini agak nyaru sih warna merahnya, sorry. Ada 6 titik ya. Ada 6 titik. Berapa edges? 5 kan? N-1 ya. Yang sisa tadi 5, 6, 4, 5. Oh, ini 6 juga bisa. 8. Tapi kalau pilih 4, apa yang terjadi kalau kita pilih 4? B, F, C, siklik. Maka kita harus pilih yang lain selain 4. Ada pilihan 5. Kalau kita pilih yang AF, 5-nya, siklik ABF. Maka kita pilih FD. FD nggak asiklik, asiklik kan. Ini coret, ini coret, ini coret. Ini yang kita pilih. Nah, udah kita dapat nih minimum spending tree. Tree-nya begini. Contoh misalnya tadi 5 ini rumah, ya dari rumah kita nggak ada pilihan lain, bisanya cuma ke B. Dari B, kita bisa ke C, bisa ke F. Tapi kalau misalnya mau bolak-balik gitu ya, kalau misalnya harus bolak-balik, ya B, C, C, B kan. Itu yang paling optimal. Terus dari B, setelah misalnya B, C, C, B, BF. Habis dari BF, kita bisa ke FE, bolak-balik, balik ke F gitu, baru ke D. Tetapi kalau ditanya minimum spending tree, ini bukan ditanya jalur ya, jalur dari A ke D kunjungin semuanya. Itu enggak. Bukan begitu. Minimum spending tree kalian cukup jumlahin yang ininya aja. 3, 1, 4, 5, 2. Berapa tuh? 15. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan 10. 10 tambah 5, 15. Jadi bobot minimum spending tree-nya 15. Terus kalian punya 2 alternatif. Bisa pilih ini sebagai 4 atau pilih ini sebagai 4.
sama aja. Bobotnya sama-sama 15, tapi jalannya beda. Itu bisa. Yang perlu kalian tahu, kalau MST itu cuma bobotnya doang ya, yang jumlahin 3, 1, 4, 2, 5. Itu tadi, kalau yang aku bilang tadi itu terlalu jauh ya, terlalu agak pengembangan sih. Kayak dari AB, terus B harus kemana, itu agak terlalu pengembangan. Yang perlu kalian tahu itu cuma jumlahin bobotnya aja, 3, 1, 4, 5, 2, gitu. Oke? Nah, kalau kruskal, kalau tadi prim itu kan ini bicaranya tentang greedy ya. Greedy itu kan rakus kan. Jadi dia ngelihatnya yang paling kecil yang diambil. Kan rakus kan, kalau misalnya kayak yang mana yang paling menggiurkan tawarannya itu yang diambil. Mana yang paling menguntungkan, mana makanannya yang paling besar, itu yang gue ambil gitu. Itu greedy kan. Sama, ini pendekatannya begitu. Nah, kalau tadi prim itu dari suatu titik, dari titik A misalnya. Kalau kruskal, itu greedy secara tampilan besar. Jadi yang dia pilih adalah edges-edges yang nilainya kecil-kecil dari gambar besar ini. Jadi kita nggak perlu tentuin titik A, B, C, D, E, F yang mau kita ambil, enggak. Kita langsung lihat, mana yang paling kecil nih jaraknya. Oh, B, C, 1, ya udah kita tandain 1. Terus EF 2, ya kita tandain EF. BA 3, kita tandain. BF 4, kita tandain. FC, kalau kita tandain, ini cycle, dihindari. AF, kalau kita tandain, selanjutnya kan 5. AF, kalau kita tandain, cycle, dihindari. FD, kalau kita tandain, itu 5. Benar. Enggak asiklik. Enggak cycle. Jadi kita tandai. Ya udah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ya udah, ini udah 6 titik, 5 garis atau 5 penghubung. Ya udah. Jadi kruskal itu adalah greedy secara apa ya? Ya, tampilan besar gitu ya. Nah, terus dari mana ininya ya? Dari mana disjoint set class-nya berguna gitu ya? Ketika kalian misalnya ini BC, terus ini EF. Ini yang tadi Ko Steven tunjukin. Ini set pertama yang isinya B, C. Ini set kedua yang isinya E, F. Dan perlu diingat bahwa disjoint set. Set itu apa? Himpunan. Disjoint itu apa? Dis itu enggak atau tidak ya. Dis itu tidak. Dis itu tidak artinya. Join itu kalau misalnya kita di manusia sendi, penghubung ya. Atau ya tidak terhubung gitu ya. Penghubung, sendi. Tidak terhubung. Dua disjoint set, himpunan yang tidak terhubung. Tidak terhubungnya itu gimana? Kalau kalian ingat diagram Venn, himpunan, kan ada yang begini, himpunan saling lepas, tidak terhubung, saling lepas. Nah, itulah yang namanya disjoint set. Saling lepas. Jadi, dua himpunan ini, ketika kita ambil intersection-nya atau irisannya, itu nggak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan himpunan kosong. Waduh, kayak pi. Tuh, himpunan kosong. Ketika kita ambil BC sama EF, itu irisannya apa? Ya nggak ada. BC sama EF kok ada irisan. Itu yang namanya disjoint set class. Nah, gunanya apa? Ini bentar. Nah, ini yang tadi Ko Steven jelasin nih. Ini kan A berhubungan dengan B, B berhubungan dengan D. Ini graf ini sendiri itu grup 1 ABD. C sama F. C sama I. Itu ICF itu satu sendiri, satu graf atau satu rantai sendiri. J sama E. J sama E. J sama G itu satu rantai sendiri. Dan H nggak punya temen ya, dia merenungi nasib di pojokan ya. Tapi enggak lah.
Ya dia belum berkenalan sama orang lain gitu. Artinya kayak dari sini relationship-nya begitu. ABD di satu rantai, ICF di satu rantai, GJE di satu rantai, H di satu rantai. Nah, sorry ya kalau yang belum punya temen ya. Jadi merasa bersalah gue ngomong begitu. Enggak lah, kalian belum berkenalan aja. Mari berkenalan kalau begitu. Ya, jadi ini di grup-grup sendiri ya. Terus nanti apa gunanya ini? Gunanya adalah ketika kalian mau ngelihat cycle. Ini kan kalau misalnya kalian hubungin ya, A sama D itu kan terhubung secara tidak langsung kan. Relationship-nya itu A sama D itu bisa dijembatanin B kan. Maka A sama D terhubung. Nah, kalau misalnya di graf ini, misalnya kita mau tahu A itu di same set nggak sama D? Is same set. Kalau misalnya kalian lihat di codingan kalian nanti, itu ada is same set. Atau di set yang sama. Nah, kalau mereka di set yang sama, berarti mereka berteman. Gitu loh. Mereka ada hubungan. Mereka membentuk cycle, istilahnya. Gitu. Tapi kalau beda, contoh A sama I. Ini belum kenalan A sama I. Ya udah, berarti enggak di set yang sama, enggak membentuk cycle. Gitu. Nah, selanjutnya, inilah yang gue mau ngajak kalian nobar. Sambil gue jelasin. Bentar. Oh, ini nggak perlu. Ya, itu dia. Lagi ansos. Siap. Ini dia. Babang-babang India ya. Kalau misalnya kalian udah melihat instruktur India berbicara, ini gue ambil yang bahasa Inggrisnya lumayan ya. Dia aja ininya verified dan lain-lain. Inggrisnya lumayan, jadi harusnya bisa didengar, nggak kayak bahasa Inggris India yang ngaco dan tidak terlalu bisa didengar, terlalu banyak pakai India, nggak. Jadi ini harusnya masih bisa didengar. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu bisa dengar, nanti gue jelasin. Very good watch, ya. Gue nggak, sorry. Sambil nanti dijelasin, gue bakal sambil pause-pause untuk ngejelasin sebenarnya apa yang dia bilang. Tapi kita ya kita tonton aja sebentar ya. In this video, I will cover the following. Setting a cycle on how Skip ya yang ini, karena dia cuma ngejelasin apa yang bakal dia jelasin. Understand what are disjoint sets. See here, I have a non-connected and non-directed graph. There are two components. It's not connected graph. Ya, jadi dia bilang dia punya dua graf yang tidak saling terhubung, disjoint, gitu, dan tidak berarah, non-directed, undirected, non-directed, gitu ya. Components I have taken, and each component I have represented it as a set. Set S1 is Jadi setiap graf tuh di atas 1, 2, 3, 4 dengan 5, 6, 7, 8 itu dia pisahin jadi dua set. Yang mana set pertama itu terdiri dari anggota graf pertama 1, 2, 3, 4 dan set kedua itu berasal dari member dari graf kedua 5, 6, 7, 8. Having 1, 2, 3, 4, these are the vertices of this component, and set 2 is having 5, 6, 7, 8, these are the vertices of second component. So the two different components are representing two different sets, and what is a disjoint here? So no vertex. Nah, ini yang tadi gue jelasin ya, jadi gue agak skip aja ini. Disjoint set itu apa? Disjoint set itu adalah ketika S1 dan S2 itu adalah dua himpunan yang mana tidak saling terhubung atau tidak saling lepas ya. Jadi nggak punya irisan. Nah, dia tuliskan S1 iris S2 dengan anggota, tidak punya anggota atau himpunan kosong. Jadi aku skip aja. Ini dia ngejelasin fine sih. Aku bakal ngejelasin fine-nya tanpa instruktur India ini berbicara. Karena ya gampang, fine itu gampang. Jadi misalnya kita mau nyari nih, titik 3 itu di mana? Node 3 itu di mana? Ya udah cari aja 1, 2, 3. Oh nih ketemu nih 3 di set 1. Ya udah, fine-nya 3 found in set 1.
cari not 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ketemu nih 6. Di set 2. 6 found in set 2. 5 nih, dia lagi ngejelasin 5 nih. Lagi dititikin oleh dia. 5, 1, 2, 3, 4. 5 nih ketemu. Di set 2. 5 found in set 2. Udah, kelar. Sesimpel itu. I want to from here. Aku skip aja ini. Union operation. Menghemat waktu karena itu lihat tuh 26 menit. Kalau mau Yeah, it belongs to set satu-satu 1. sih lumayan. Find 8. Find 4,8 we have connected. Now Nah, ini find sekarang 4. dia lagi ngejelasin union, di mana dia bentuk satu dia hubungin antara 4 sama 8 dengan satu garis, satu edge gitu. Satu edge antara 4,8. Ya kita lihat sama-sama apa yang dia lakukan dengan gabungin 4,8. 4, yeah, it belongs to set 1. Find 8. Yeah, Ya, here it jadi belongs. dia ngubungin satu dengan S2 dengan satu titik di S1 dan satu titik di S2. Jadi dia nyari 4, oh dia ketemu di set 1. Dia nyari 8, oh dia ketemunya di set 2. Oh, jadi kita ngubungin set 1 dengan set 2 dengan edges 4,8. So it is in set 2. So find 4 and find 8. They belong to two different sets. So perform union. S1 union S2. So different sets. So perform union. Bentar ya. S1. They belong to two different sets. So perform union. S1 union S2. So now we get a set Oke, that is 1, sekarang 2. ini kan kita tambahin tuh 4,8 ya. Kita tambahin tuh 4,8. Dia mereka di dua set yang berbeda. Antara antara 4 itu di set 1 kan, 8 di set 2. Maka kita perform gabungin. Jadi gabungin jadi satu set, yaitu S1 gabung S2. Ini literally matematika ya, jadi digabung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak union matematika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is union operation. See, in mathematics, simply we perform union on two sets. But here there is a reason of performing union. What is the reason? If there is an edge u comma v, find out u to which set it belongs and find out v to which set it belongs. And if they belong to different sets, then perform union of those two sets. This is the purpose of performing union. Now, why we are doing this? Let us see next. I'll add one more edge, 1 to 5. Nah, jadi dia gabungin juga 1 dengan 5 nih sekarang. So this is 1 to 5. Now we don't have these sets. Nah, sekarang karena kita udah gabungin 1 sama 5 dan 4 sama 8, literally kita cuma punya satu set sekarang. Nggak punya dua set lagi. Kita cuma punya satu set. Sebenarnya dari tadi ketika kita gabungin 4 sama 8 pun, itu udah satu set. Cuma karena ini 1,5-nya juga udah masuk nih, ini graf ini membentuk cycle, dan S1 dan S2 itu udah nggak penting lagi di sana. Yang perlu kita perhatikan sekarang cuma satu himpunan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That are union and we got a new set. Let us call this as set 3. So we have a new set. Those elements are gone. This is the final set. Now 1, 5. Oke. 1. Nah, sekarang karena kita udah punya set 3 sebagai hasil dari gabungan set pertama dan set kedua tadi, ketika kita ngubungin 1 sama 5, ini kan kruskal ya tadi ya. Kita kan bicara kruskal. Nggak boleh ada cycle. Nah, ketika kita hubungin 1 sama 5, kan tadi 4 sama 8 kan beda set ya. 4 di set 1, 8 di set 2, kita union. Nah, sekarang kan kita udah punya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam satu himpunan. Nah, kita mau ngubungin nih 1 sama 5. Ketika kita hubungin 1 sama 5, kita lihat apa yang terjadi. Yes. Find 1. It's Oke, present ketika here. kita cari satunya di set ketiga. Find 5. Yes, Nah, it is present. ketika kita cari 5, 5-nya juga di set yang sama. Yang berarti ketika dia berada di set yang sama, 1 dan 5,
ini membentuk cycle kan. Dan benar nih, kelihatan nih di representasi gambarnya, bahwa ketika kita hubungin 1 sama 5, ketika misalnya kita hubungin 1 sama 5, terus kita lihat nih 1, 2, 3, 4, 5, 1 sama 5 ada nih di sini. Ya ketika kita hubungin 1 sama 5, dia membentuk cycle. Gitu. Jadi inilah yang namanya disjoint set itu digunakan untuk ngedetek atau mendeteksi sebuah cycle. Contoh lain, kalau misalnya tadi kita udah hubungin 4 sama 8, kita tarik 2, 8. Ya, kita tarik 2 sama 8 nih. Jadi 1, ini nggak ada ya? Ini nggak ada. Jadi ini kebuka nih, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 6, 5, sampai sini, dia nggak ada penghubung, tapi kita hubungin 2 sama 8. Kita cari nih, 2, 8. Oh, dua-duanya di set yang sama nih. Benar kan? Dia membentuk cycle, 2, 8, 4, 3. Ini membentuk cycle. Inilah yang disebut detection cycle dengan menggunakan disjoint set. Oke? Sampai sini paham lah ya. Nanti pertanyaannya di belakang, kalian catat dulu atau ketik dulu di chat supaya kalian bisa nanya. Aku bakal lanjut. Oke. Ya, ini cuma ngejelasin detection cycle dengan menggunakan disjoint set. Sekarang kita nerapin kita nerapin Kruskal dengan disjoint set. Pertama, kayak tadi, Kruskal kan dia mencari yang greedy-nya secara umum ya. Greedy-nya secara graf besar-besaran. Dia hubungin 1 dengan 2 karena weight-nya 1. Selanjutnya dia bakal ngubungin berapa? Nih, kalau gue buka video nih, literally bisa jadi ngantuk. Jadi gue panggil-panggilin. Setelah dia ngubungin 1, 2, pertanyaannya ya, gue ulang pertanyaannya. Setelah dia ngubungin 1, 2 dengan weight 1, dia bakal ngubungin yang mana lagi? Sesuai penjelasan Kruskal gue tadi. Coba deh, Nayasha. Halo? Naya? Kak, Dia bakal ngubungin yang mana lagi? yang mana Kak? Kan dia udah hubungin nih 1, 2 dengan weight-nya 1. Terus kalau dengan Kruskal, dia bakal ngubungin yang mana lagi? Hubungin titik apa dengan titik apa? 3 sama 4 kan? 3 sama 4 karena? Karena kan ngambil nilai terkecil. Oke, Kruskal. karena ngambil nilai terkecil ya. Di mana yang di sini 2. 2 itu paling kecil di antara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini dihubungin. Oke, thank you Naya. Kita lihat ya, apakah benar. Jangan-jangan gua sotoy lagi. Take one cell set, they are Nah, jika misalnya, ini kan kita punya himpunan titik-titiknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika kita udah hubungin 1 sama 2, 1 sama 2 itu dihapus dari titik atas. Kenapa? Ya supaya gampang di tracing aja, supaya gampang dilihat aja. and they are brought edge is Tuh, dia langsung 3. lanjutin dengan ngubungin 3, 4 dengan bobot is in universal set. Remove this. Find 4. This is in this universal set. Oke. Remove. Kita remove. Selanjutnya dia bakal nge-remove yang mana lagi? Melvin? Yang 56 kan, 56. Kenapa? karena apa? Makanya yang terkecil yang selanjutnya. Oke, karena dia yang terkecil ya, 3, 4. 3 weight-nya ya. Kita lihat apakah benar. Four. This Ya, benar. and Dia nggak ngehubungin 5 sama 6. Oke, selanjutnya dia bakal ngehubungin yang mana lagi? Grey. Di mana Grey? 7 sama 8. 7 sama 8 ya? Iya. Karena 4 ya? Iya. Oke, sip. Sekarang, kalau misalnya kalian lihat, 7, nih, 8 jika and kita hubungin 7 sama 8. Bentar. Nah, tunggu abang-abangan Indianya selesai nulis tuh. Kalau misalnya kita lihat, semua titik itu udah dihubungin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti Kruskal kita selesai. Tapi apakah selesai beneran? Belum dong. Karena titiknya ada 8 dan garisnya baru 4. Kalau yang aku bilang tadi, kalau titiknya ada 8, maka garisnya ada
berapa? Michael? Michael? Ya, Kalau titik ada 8, 9. garis ada? Ada? 9 atau 7 atau 6 atau 5 atau 10? 9. Oke, ternyata garisnya ada 7. 7. Ya, kalau titiknya ada 8, garisnya pasti kurang dari 1, kurang 1. Gitu. Oke, thank you Michael. Ya, tapi gitu ya. Kalau titiknya ada 8, garisnya ada 7. Tapi ini garisnya berempat. Nah, terus gimana kalau garisnya berempat? Ya sekarang kita lihat lagi. Tadi Kruskal kan dibilang hubungin lagi ya, yang mana yang paling kecil. Selanjutnya dia bakal milih yang mana? Stefanus Adrian. Dia bakal ngubungin yang mana habis ini? Habis 7 sama 8. Stefanus? Halo, Ya. Habis dia ngubungin 7 sama 8, dia bakal ngubungin berapa? yang 2 sama 4. 2 sama 4. Ya, betul. Karena secara teori kita pilih yang paling kecil, yaitu 5. Nah, tetapi ingat bahwa kalau misalnya, bentar, aku lanjutin sebentar. Nah, ini. Ingat bahwa kalau misalnya kita ketemu beginian, 2 di set 1, 4 di set 2. Kita harus perform union, gabungin. Maka nanti mas-mas Indianya bakal ngegabungin tuh. Tuh. Jadi set 5, 1, 2, 3, 4. Dan 24 tuh dipilih. Benar. 24 itu dipilih. Gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh ini segitu. Nah, selanjutnya dia bakal menghubungin yang mana lagi? Farel. Ada nggak orangnya? Farel? Ada Pak. Oke. 25. Dia 25 bakal 25. menghubungin 25. Oke. Dua. Karena 6 ya. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat si 25, ini aku ganti ya, 25. 25, duanya di mana? Ya Farel boleh deh bantu aku. Farel, duanya di mana? Maaf Kak, boleh diulangi pertanyaannya? Iya, kalau ini kan 25 nih sekarang. Iya. Garis yang mau kita hubungin 2 sama 5. Duanya di mana? Di set mana? Di himpunan yang mana? 2. Bentar, 2 sama 5. Di mana? Maaf. Ini sudah Bentar, kita nggak consider lagi ya. Karena udah digabungin. Di set 5. 2 itu anggota set mana? Anggota himpunan mana? 2. S5. Ya, 5 di... Iya. 5 di S3. Oke, beda ya. 1 di S5, 1 di S3. Maka perform union. Union. Oke, kita lihat. Perform unionnya jadinya set 6. Alah, dihapus lagi oleh mas-mas Indianya. Ya, gitu ya. Jadi di perform lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita lanjut. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6. Nah, sekarang garis ketujuhnya. Kita lihat. Selanjutnya yang dipilih berapa? Misal, berapa? 1, 3, 5, 7, atau 6, 8? Halo? Ya? 68. 6, 8? Yakin? Ini di atas 1, 3 ada 7. Ini 5, 7 ada 9. Ini 6, 8 ada 8. Yang dipilih berapa? 68. Enggak salah sih. Cuma kalau misalnya secara teorinya, benar sih, secara teorinya kita harus milih 68. Cuma kita lihat ya. Thank you misal. Thank you. Iya. Secara teori Kruskal kalian tidak tertipu ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai algoritma Kruskalnya kita jalanin, nggak langsung kita skip, itu kita milihnya 1, 3 kan. Dan 1, 3 ini membentuk cycle. Yang mana cycle-nya itu bisa kita di-tag pakai cara yang tadi. 1 di set 6, 3, ini set 5 juga hapus ya, karena udah di-join sama ini. Kita cuma punya 2, S6 sama S4. 1 udah di S6, 3 udah di S6.
Kalau kita gabungin, cycle. Karena dua-duanya di set yang sama. Maka kita cancel, nggak boleh pakai 1-3. Kita pakainya 6-8. Kenapa? Karena 6 itu di S6, 8 itu di S4. Jadi kita hubungin, ini kita join. Jadi setnya lengkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Minimum spanning tree-nya selesai. Tinggal dijumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 itu udah 15. Tambah 6 tambah 8 itu 14. Berarti bobotnya total 29 satuan. Udah deh kelar. Prim sesederhana itu, guys. Dan itu prim digabung dengan disjoint set. Oke. 57-nya sebenarnya juga bisa di consider ya. Jadi kan harusnya Kruskal itu ngecek satu-satu. 13 itu dicek, terus 57 itu juga harusnya dicek. Tapi karena 57 itu membentuk cycle, karena ini udah di sini semua, 57 membentuk cycle, jadi nggak dihubungi. And how are you? The same thing I have here, just 1, 2, 3. Nah, ini representasi tree-nya ya. Jadi tadi kan kita udah pakai 1, 2, 3. Ini yang awal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini set awal. Ketika kita union tadi, 3 sama 4, dengan 1 sama 2, 3 ini jadi anaknya 1. Dan 4 ini yang ngikutin 3. 1, 2, 3, 4. Gitu. Ini kalau mau dibalik, ini mas-mas Indianya mungkin diajarin di India tuh tree-nya naik ke atas ya. Kalau kita kan diajarinnya tree-nya turun ke bawah. Jadi itu sama aja ya. Kalau tree itu panahnya nggak terlalu ngaruh. Bahkan ada yang juga begini tree-nya. Nggak pakai panah-panahan. Jadi kalau untuk tree, panah itu nggak ngaruh ya. Mau ke atas, mau ke bawah, mau jungkir balik. Ya, jangan sih dijungkir balik. Mau ke atas, mau ke bawah, atau nggak pakai panah tuh sama kalau di tree. Sekarang, misalnya masuk 5-6. Ya benar, tadi kan 1, 2, 3, 4, kita join dengan 5-6. Nah, ya aku menggantikan mas-mas Indianya ngejelasin ya. Jadi kan tadi 3-4 dengan 1-2, oh kita pilih 1 lah jadi parent. Sebenarnya 3 juga boleh sih jadi parent, nggak masalah. Cuma ya udahlah, biar gampang kita pilih 1 aja jadi parent. 1, 2, 3 ini jadi anaknya si 1, 3, 4. Nah sekarang 5-6-nya ini masuk. Kalau 5-6-nya ini masuk, ya dia jadi anaknya 1. Ini 5 di sini, ini 6-nya di sini. Kok kemarin kan tree-nya cuma punya 2 anak, ini kok punya 3 anak? Ya, ini tree biasa, bukan binary tree. Kalau binary tree baru yang cuma boleh punya 2 anak. Kalau tree yang begini, ya bebas mau punya berapa anak pun terserah. Yang penting ada anak. Dan nggak siklik gitu ya. Why didn't you actually these are gone, I'll remove them. Mas Indianya juga Now, sama. again, see here are there, weight modes are there. So weight of this set is more, and earlier, although both the same number of set, this is this one, it is one cycle. The same thing forming. Oh ternyata dia nggak melanjut ke situ ya. Oke. Gue juga nggak ada niatan ngejelasin ke situ. Jadi kalian bisa nonton videonya sendiri kalau mau tahu apa yang tidak saya jelaskan. Tapi itu nggak terlalu penting-penting juga. Yang jelas ini yang mau ku point out, kenapa tadi 5-6-nya jadi anaknya 1, bukan membentuk tree sendiri gitu ya, atau 5-nya jadi parent gitu ya. Karena 1, 2, 3, 4 ini kan punya 4 vertis, sedangkan yang mau masuk itu kan 2. 4 itu mayoritas lah istilahnya, 4 itu mayoritas dibanding 5-6. Maka ya yang udah 1, 2, 3, 4 begini, ya udah posisinya begini-begini aja gitu loh, nggak usah ribet pindah-pindahin lagi. Nah si 5-6-nya ya ngikut aja ke 1 gitu. Itu kata mas-mas Indianya di belakang sih kayaknya. So they are will be removed before 5, 6, 7 faces from. Oke, kita lanjut. After A1 just my was Kita lihat yang lengkap aja karena saya sudah diajarin oleh mas-mas Indianya ya.
So here Jadi, it contains one common cycle. We having it will form it and it's a cycle. oke. Jadi, waduh, harus by step ternyata. Salah. Oke, sekarang kita lihat nih. Mas, kejauhan Mas. Mas, saya lupa. Oke, iyalah, Masnya ngalangin. Blocking Mas, blocking. Ya, nambah blocking. Nah, ini agak nggak blocking lah ya. Aduh, tapi tree-nya nggak lengkap. Aduh, mas-masnya blocking lagi. Nah, ini nggak blocking akhirnya. Ini ya, 1-2 ya. 1-2, kenapa 2 ini parent ya. Jadi 2 tuh parent-nya 1. Ya udah, ini representasi array-nya begitu aja. Nah, si 1 kenapa -2? Minusnya itu menunjukkan bahwa dia parent. 2-nya itu menunjukkan bahwa di dalam tree itu cuma punya 2 vertices, yaitu 1 dan 2. Sekarang, misalnya kita lakukan operasi union 2 sama 4, maka tree-nya itu kan tree-nya begini nih. And here is 4. Nah, tree-nya here is 4 gitu kan. Masuk 4 di sini. Nah, si 4 itu orang tuanya 3 tetap. Tapi 3 tuh parent-nya dari -2, dari berdiri sendiri, dia ngikut ke 1. Maka update nih jadi 1. Si 1 karena dia tree-nya berubah, ya diubah, minus itu parent, 4 itu menunjukkan banyaknya node dalam tree yang dia jadiin parent. Tree di mana dia dijadikan parent gitu. Begitu juga selanjutnya 25 juga sama. Whose rank So, is greater? 6-nya nggak berubah, tapi 5-nya bakal One's berubah rank jadi is greater. So parent-nya at bakal 5, berubah we jadi write 1. Now 2 more nodes are Nah, terus minusnya itu angkanya itu diupdate added to jadi this. So minus 4 and that -2 is added. So it becomes, 2 more nodes are added to it. That 4 and -2, it becomes. Nah ya, dia salah tulis tadi. Makanya dia bingung tadi kan tengah-tengah. Kenapa dia tulis 2 gitu kan, otak sama omongan nggak sinkron. Jadi itu -6 ya. Karena dia parent dari tree yang vertisnya ada 6. 6. So total 7, 3, 1. Both are cycle. Include one inclusion of any edge will it find sets. I can continue like this. Okay, let me quickly finish the rest of them also. But here 5, 6, 6 is 1 and you can see 2. So this is greater, this is add 2 more nodes here and graphically show it like this. 7 and 8. Tuh. Ya, jadi dia ngelengkapin 7-nya di situ, 8-nya di situ, 7-nya update, orang tuanya jadi 1, si 1 update banyaknya node-nya 8. Whether there is a set, what checking way to use the 2 and the 3 go to console, ya. it is more. You have to main parent of a set. So what we do? Oke, kayaknya udah habis deh. Nah, terus kalau misalnya kita dari array ini, kita mau akses misalnya, kita mau akses 6 dari, kita mau akses dari 6 ke 1. Kalau di sini tuh gampang ya ngelihatnya, 6 ke 1, thread. Kalau dari sini lihatnya 6 parent-nya 5, 5 parent-nya 1. Ya udah. 1 kan nggak punya parent lagi ya karena dia parent utama kan. Jadi ya jalannya dari 6 ke 5, 5 ke 1. Itu pathfinding dari satu titik ke titik lainnya dengan array yang udah kita buat. Misalnya dari 6 mau ke 4, kalau lihat dari gambar kan gampang. Thread. 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4. Kalau dari sini 6 ke 5, ini kok 5. Oh, ini kan dia langsung ya. Sorry. Ini dia langsung nih. Dia langsung ternyata guys. Ini karena tree representation-nya begini gitu ya. Harusnya 6 ke 5, 5 ke 2, 2 ke 4. But anyway, ya array ini bisa digunakan untuk pathfinding juga sebenarnya. Tetapi ya juga
karena kita ngupdate-nya itu agak setengah-setengah mungkin, gue juga nggak tahu, tapi kayaknya karena update-nya setengah-setengah harusnya 65, 52, 21 gitu kan. Jadi ya ini tetap 2, jangan 5-nya di sini kayaknya. But anyway ya, it is what it is, kira-kira begini. Tapi intinya bahwa kalau misalnya kita mau cari jalan dari 6 ke 1 tuh ada, 6 ke 5, 5 ke 1 tuh ada. Misalnya dari 8 mau ke 1, oh gampang, 8 ke 7, 7 ke 1, ada jalannya. 8 ke 7, kebalik, deng. 7 ke 8, 7 ke 8, terus 8 bisa ke 1 dengan cara lewat ini sebenarnya. Ya, sebenarnya array-nya jadi agak kurang reliable ya buat nyari jalan. Cuma bisa dipakai tuh bisa aja. Ini representasi tree-nya dari disjoint set, ini representasi array-nya dari disjoint set. Ya, udah mulai pusing? Kalau ada yang mau ditanya, guys? Ya, aku bilang hari ini materinya sedikit, ujung-ujungnya lumayan juga ya, 1 jam 5. Sorry. Ya, tapi supaya kalian paham benar-benar ya, itu tanggung jawab buat ngejelasinnya seperti itu. Ada yang mau ditanya sampai sini tentang disjoint set? Ada? Ya kalau kalian bingung, apa gunanya sih kok PIM sama Kruskal gitu ya? Kenapa perlu kita pelajarin? Ya PIM sama Kruskal kayak tadi lah, kayak ada kota, ada orang mau merencanakan trip gitu kan, ya bisa direncanain dengan begitu. Tapi kalau mau yang benar-benar kayak rencanain tripnya benar-benar ya, kayak bagus-bagus banget gitu. Sebentar, aku nggak bisa absen MyUMN. Loh, Pan, coba Pan, lo Ya, akses. sebentar. Ini kelak soalnya. Apa gua salah? Aduh, kayaknya salah ini deh. Aduh, bentar. Aku juga ini Kayaknya mainannya juga ada. schedule-nya Tuhan, sebentar ya guys. Class meeting, schedule monitoring. Aduh, di approve terus. Ya Tuhan, Kenapa? salah lagi gua. Ngejadwalin KP-nya kan untuk pertemuan selanjutnya ya. Kenapa gua ngerencanain KP-nya untuk jadwal hari ini? Ya Tuhan. Belum di approve kan tapi? Udah di approve. Wah. Terus gimana dong? Saya di sini. Wah iya, aku juga nggak bisa search. bentar ya teman-teman. Saya juga panik. Tapi bisa sih, bisa kayak absennya manual tuh bisa. Absen muka dulu deh daripada bahaya. Absen muka dulu yuk. Boleh on cam atau raise hand? Ya, tidak. Oke, di sini masih ada 4 orang lagi yang belum.
Aku absen manual pakai spreadsheet aja deh. Pakai sheet. Ntar ya. Jadinya gue harus manggilin satu-satu ya. Aduh, KP. Bikin ngacau dah. KP. Ayo, yang belum on cam atau raise hand, silakan. Oke, ya udah foto aja, Pen. Yuk. Oh, cuma 25 di sini. Oh ya udah aku aja ya. Oke. Semuanya dia ya. 3, 2, 1. Oke. Sip, udah. Yang mau matiin kamera silakan. Oh, kesini. Sip. Absen, gue panggilin satu-satu ya, manual. Ntar, stand, oke. Stefanus, hadir? Hadir, Kak. Oke. Deodeo Viko? Salah, ini harusnya Novil. Hadir ya? Oke. Sip. Farel? Hadir, Kak. Muhammad Dafa? Hadir, Kak. Michelle? Hadir, Kak. Muhammad Alfal Syarif? Hadir, Kak. Hilton? Hadir, Kak. Aldrik? Hadir, Kak. Aloysius? Hadir, Kak. Edward? Hadir. Bobby? Hadir. Axel? Hadir, Kak. Nadia? Kak. Hadir, Kak. Melvin ada? Hadir, Kak. Rian? Hadir, Kak. Polas? Polas Aditya? Hadir ya? Chat, Oke. chat. Brian Ricci? Ada, Kak. Kevin Immanuel John? Kevin? Oke, lewat dulu. Firly? Hadir, Kak. Matus? Memang udah enggak. Jennifer? Hadir. Giranda? Hadir. Oke, Valerio? Kak. Jonathan Henry Dean? Hadir, Kak. Michael? Hadir. Greg? Hadir, Kak. Dava? Hadir. Aaron? Ada. Dan Fred? Oh. Ruben? Hadir, Kak. Nayasa? Hadir, Kak. Caleb? Kosong dulu. Joshua? Hadir. Vincent? Hadir. Melkustin? Hadir. Oke. Rian? Oh, Rian lagi. Ezekiel? Hadir. Rara? Hadir. Kalwa? Hadir, Kak. Ayu? Tadi izin ya? Izin. Bentar, ini orange aja. Orange. Kalian hadir tuh di chat. Caleb. Di chat Eropa. Stephen Indriano. Hadir. Oke, thank you. Rian kosong, Karen kosong, Hikmatus, Kevin 1, Kevin 2, Kevin 3. Oke. Udah aku save ya. Oke. Ya nanti soal absennya ini. Terus KP ngomong dulu ya sama koordinatorku karena tadi salah jadwalin.
Tapi harusnya bisa sih diperbaikin, dikoreksi. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, perkuliahan kita hari ini udah kelar. Jangan lupa dikerjain tugasnya buat minggu ini. Kita bakal ketemu lagi harusnya hari Jumat buat KP. Terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa nanti hari Jumat. Thank you. Kasih Kak. Terima kasih, Kak. Kasih Kak. Thank you. Ada yang mau ditanya nih, Kevin, Rara, Caleb? Nggak jadi kok. Kasih kok. Oke. Oke. Kevin, Caleb, aku bantu remove ya. Thank you.